Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Deborah Veronica Turnip, NPM 1901010131, grup P3. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran menulis di kelas tinggi. Pertama sekali, kita harus mengetahui tentang pengertian menulis. Menulis adalah kegiatan berupa penuaian ide atau gagasan dengan kemampuan yang kompleks melalui aktivitas yang aktif, produktif dalam bentuk simbol, huruf, dan angka secara sistematis sehingga dapat dipahami oleh orang lain. Yang berikutnya yaitu B. Tujuan dan fungsi menulis. Yang pertama yaitu tujuan. Tujuan dari menulis yaitu yang pertama untuk memberikan informasi seseorang penulis dapat menyebarkan informasi melalui tulisan seperti wartawan di koran, tabloid, majalah, atau media massa cetak yang lain. Tulisan yang ada pada media cetak tersebut seringkali membuat informasi tentang kejadian atau peristiwa. Yang kedua, untuk memberikan keyakinan kepada pembaca, melalui tulisan seorang penulis dapat mempengaruhi keyakinan pembacanya. Seseorang yang membaca informasi di koran mengenai anak terlantar dapat tergerak hatinya untuk memberikan bantuan. Hal tersebut karena penulis melalui tulisannya berhasil meyakinkan pembaca. Yang berikutnya yaitu untuk sarana pendidikan. Menulis dapat bertujuan sebagai sarana pendidikan karena seseorang guru dan siswa tidak akan pernah jauh dari kegiatan menulis, seperti mencatat di buku, merangkum, menulis soal, dan mengerjakan soal. Yang berikutnya yaitu untuk memberikan keterangan. Menulis untuk memberikan keterangan terhadap sesuatu, baik benda, barang, atau seseorang. Tulisan tersebut berfungsi untuk menjelaskan bentuk, ciri-ciri, warna, bahan, dan berbagai hal yang perlu disebutkan dalam objek tersebut. Yang berikutnya yang kedua yaitu fungsi menulis. Fungsi utama menulis adalah sebagai alat komunikasi tak langsung antara penulis dan pembacanya, karena pada prinsipnya tulisan bisa menyampaikan pesan penulis kepada pembacanya. Yang fungsi ada bagian menjadi 6, yaitu 1. Fungsi personal, yaitu mengekspresikan pikiran, sikap, atau perasaan pelaku yang diungkapkan melalui tulisan, misalnya surat atau buku harian. Yang kedua, fungsi instrumental atau direktif, yaitu mempengaruhi sikap dan pendapat orang lain. Yang ketiga, fungsi interaksional, yaitu menjalin hubungan sosial. Yang keempat, fungsi informatif, yaitu menyampaikan informasi termasuk ilmu pengetahuan. Yang kelima, fungsi heuristik, yaitu belajar atau memperoleh informasi. Yang keenam, fungsi estetis, yaitu untuk mengungkapkan atau memenuhi rasa keindahan. Yang berikutnya C. Jenis-jenis menulis. Jenis-jenis menulis ada bagian yaitu 1. Deskripsi. Deskripsi adalah gambaran sesuatu dengan jelas dan terperinci. Tulisan deskripsi bertujuan melukiskan atau memberikan gambaran terhadap sesuatu dengan sejelas-jelasnya, sehingga pembaca seolah-olah dapat melihat, mendengar, membaca, atau merasakan hal yang dideskripsikan. Yang kedua yaitu narasi. Narasi merupakan jenis tulisan yang isinya menceritakan suatu kejadian. Kejadian tersebut diceritakan dengan runtun dan jelas. Dalam tulisan narasi biasanya terdapat tokoh, tempat, dan waktu kejadian. Hal ini dimaksudkan untuk memaparkan suatu cerita atau kejadian dengan sejelas-jelasnya. Yang berikutnya itu yang ketiga, argumentasi. Argumentasi adalah ragam wacana yang dimaksudkan untuk meyakinkan pembaca mengenai kebenaran yang disampaikan oleh penulisnya. Argumentasi bisa disebut sebagai tulisan eksposisi yang khusus. Penulis berusaha untuk meyakinkan atau membujuk pembaca. Yang berikutnya yaitu keempat, eksposisi. Eksposisi dapat disimpulkan sebagai jenis tulisan yang isinya menyampaikan atau memaparkan sebuah informasi. Tulisan ini disampaikan secara jelas dan dapat disertai dengan data-data yang konkret. Tujuannya agar pembaca dapat informasi yang sesungguhnya. Yang berikutnya ada persuasi,
yang diberikan oleh Suparno pada tahun 2008. Persuasi adalah jenis tulisan yang ditunjukkan untuk mempengaruhi sikap dan pendapat pembaca mengenai suatu hal yang disampaikan penulisnya. Tulisan ini bertujuan mempengaruhi pembaca untuk berbuat sesuatu. Yang berikutnya yaitu metode pembelajaran menulis. Dalam pembelajaran menulis dipergunakan beberapa metode, yaitu yang pertama metode langsung. Metode langsung yaitu dirancang secara khusus untuk mengembangkan belajar siswa tentang pengetahuan prosedural dan pengetahuan deklaratif yang terstruktur dengan baik dan dapat dipelajari selangkah demi selangkah. Yang kedua, metode komunikatif. Desain yang bermuatan metode komunikatif harus mencakup semua keterampilan berbahasa. Setiap tujuan diorganisasikan ke dalam pembelajaran. Yang berikutnya, metode integratif. Integratif berarti menyatukan beberapa aspek ke dalam satu proses. Integratif terbagi menjadi dua bagian, interbidang studi dan antara bidang studi. Yang berikutnya metode tematik. Dalam metode tematik, semua komponen materi pembelajaran diintegrasikan ke dalam tema yang sama dalam satu unit pertemuan. Yang berikutnya metode konstruktivistik. Ialah asumsi sentra metode konstruktivistik adalah belajar itu menemukan. Artinya, meskipun guru menyampaikan sesuatu kepada siswa, mereka melakukan proses mental atau kerja otak atas informasi itu agar informasi tersebut masuk ke dalam pemahaman mereka. Yang terakhir yaitu metode konstekstual. Metode konstekstual ini yaitu pembelajaran dengan menggunakan metode ini akan mempermudah dalam pembelajaran menulis, yakni konsepsi pembelajaran yang membantu guru menghubungkan mata pelajaran dengan situasi dunia nyata dengan kehidupan pembelajaran yang memotivasi siswa agar menghubungkan pengetahuan dan penerapannya dengan kehidupan sehari-hari. Yang berikutnya yaitu pendekatan. Pendekatan pembelajaran menulis di ST. Pendekatan ada terbagi atas 1. Pendekatan komunikatif. Pendekatan komunikatif memfokuskan pada keterampilan siswa mengimplementasikan fungsi bahasa atau untuk berkomunikasi. Dalam pembelajaran, pendekatan komunikatif tampak pada pembelajaran. Misalnya mendeskripsikan suatu benda, menulis surat, dan membuat iklan. Yang kedua yaitu pendekatan integratif. Pendekatan integratif menekankan keterpaduan 4 aspek keterampilan berbahasa, yaitu menyimak, berbicara, membaca, dan menulis dalam pembelajaran. Pendekatan integratif tampak pada butir pembelajaran, misalnya menceritakan pengalaman yang menarik, menulis suatu peristiwa sederhana, membaca bacaan, kemudian membuat ikhtiar, dan meringkas cerita yang didengar. Yang ketiga yaitu pendekatan keterampilan proses. Pendekatan keterampilan proses memfokuskan keterampilan siswa dalam mengamati, mengklasifikasi, menginterpretasi, dan mengkomunikasikan. Pendekatan keterampilan proses tampak pada butir pembelajaran, misalnya melaporkan hasil kunjungan, menyusun laporan pengamatan, membuat iklan, dan menyusun kalimat acak menjadi paragraf yang padu. Yang berikutnya yaitu pendekatan tematis. Pendekatan tematis menekankan tema pembelajaran sebagai payung atau pemandu dalam pembelajaran. Pendekatan tematis tampak pada butir pembelajaran, misalnya menulis pengalaman dalam bentuk puisi dan menyusun naskah sambutan. Yang berikutnya F. Strategi pembelajaran menulis. Strategi pembelajaran menulis terdiri dari pertama, bermain-main dengan bahasa dan tulisan. Baru yang kedua, melakukan kuis. Yang ketiga, memberikan atau mengganti akhir cerita. Kemudian, siswa akan menulisnya. Yang berikutnya itu menulis, meniru model atau kopian The Master. Yang berikutnya itu pembelajaran menulis di luar kelas. Yang keenam, memberikan siswa waktu untuk mengembangkan dirinya melalui bercerita, kemudian dituliskan. Yang ketujuh, mengamati gambar, kemudian menulis isi yang dia dapat dari dia mengamati gambar.
Yang berikutnya yaitu tahap-tahapan pembelajaran menulis di kelas tinggi. Ada beberapa, yaitu 1. Tahap pra-menulis atau pra-writing. Pada tahap ini, fokus kegiatan pembelajaran menulis adalah siswa mencurahkan sejumlah topik berdasarkan tema tertentu, memilih topik sendiri dan menyusun karangan-karangan, lalu mengembangkannya, menulis judul karangan. Yang berikutnya yang kedua itu tahap menulis buram atau drafting. Pada tahap ini, siswa dibimbing untuk mencurahkan ide atau gagasannya secara tertulis berdasarkan kerangka karangan yang telah disusun tanpa terlalu memperhatikan aspek kesalahan mekanik atau kesalahan penyusunan kalimat dan pilihan kata serta ejaan. Hal ini dilakukan karena kesalahan mekanik dapat diperbaiki pada tahap selanjutnya. Yang utama, siswa dapat menuangkan gagasan secara utuh, runtut, dan logis.